kondisi orang tua murid kita yang mengalami hambatan terkait dengan pekerjaan. Jadi banyak sekali orang tua murid kita yang tidak mempunyai pekerjaan, jadi tidak jelas di situ terkendala dengan keadaan ekonomi. Baik, Bunda. Jadi anak-anak itu belum semua juga memiliki, orang tua memiliki media atau HP atau laptop untuk mengadakan mengikuti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring. Mungkin itu yang untuk sementara, Bu Novi. Baik, iya, baik Bunda. Jadi menurut Bunda bahwa kita tidak perlu terbebani dengan target capaian kurikulumnya karena berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan. Iya, karena kondisi darurat sekarang ini pendidikan atau pelaksanaan pembelajaran sekarang itu tidak dalam kondisi tidak ideal. Semua apapun yang kita sudah lakukan itu belum ideal karena kondisi darurat. Selanjutnya, jika pertanyaannya sekarang tidak perlu ada pencapaian kurikulum deh, program layanan pendampingan apa Bunda yang bisa diberikan untuk kegiatan pembelajaran di rumah? Menurut saya sih pendampingan dari yang utama itu pendampingan dari orang tua yang diikuti dengan arahan dari guru. Jadi komunikasi utama, komunikasi antara guru dan orang tua itu harus selalu terjalin, baik itu melalui media ataupun yang tidak mempunyai media, baik daring maupun tetap muka. Maksudnya orang tua saja yang kita bisa berikan pemahaman. Tetap ada kontrol ya Bunda ya. Terkait harus ada pendampingan dari orang tua dan itu juga diikuti oleh guru-guru. Harus ada komunikasi yang baik dari guru. Jadi guru harus menyiapkan sesuatu, persiapan pembelajaran, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, itu guru harus sudah siap membuat. Ya, terima kasih untuk sementara. Iya, terima kasih Bunda Ruth Murti. Apakah ada tanggapan lain mungkin dari Pak Udin? Ada tambahan Pak Udin untuk topik yang pertama kita? Baik. Berkaitan dengan saya sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena di Papua sudah hampir jam 12 Ibu ya. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menyampaikan, ini bukan narasumber Bu, kalau menurut saya pengalaman di lapangan. Kebetulan tempat tinggal atau kampung yang saya tempati ini adalah sudah darurat COVID-19 karena sesuai data yang kami terima, khusus di kampung saya atau desa yang saya tinggal ini adalah sudah positif COVID-6. Kemudian masih banyak lagi termasuk yang sekarang lagi di tracing begitu. Ini sekedar gambaran saja untuk menyampaikan apa yang tanggapan dari Bu Hamurti tadi, bahwasanya memang betul kita kalau kita bebankan kepada orang tua untuk target tertentu memang memberatkan juga. Kenapa demikian? Karena tentunya tidak semua orang tua bisa menjadi guru. Mengajar boleh, tetapi kalau untuk mendidik juga agak tidak semuanya orang tua juga sebagai pendidik. Padahal pendidik yang utama itu sesungguhnya adalah orang tua di rumah. Ini apa mantul Bu ya suaranya ya, mantul ya, mungkin sinyal ya pengaruh sinyal. Baik, terus kemudian kebijakan saya selaku dari perspektif kepala sekolah, tentunya kemudian kita juga tidak lalai atau mungkin barangkali terlena saja, kemudian kita dinambukan oleh keadaan seperti ini, tidak. Kami juga meneruskan kepada guru-guru kami untuk tetap bagaimana memantau proses pembelajaran anak di rumah melalui, cuman kalau di TK saya memang belum ada grup WhatsApp, yang ada grup SMS, sehingga untuk mengontrol seperti teman-teman di wilayah barat sana memang agak sulit gitu ya. Tetapi kami
menginstruksikan kepada guru untuk tetap memberikan katakanlah lembar kegiatan siswa kepada anak-anak tentunya sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing, karena juga banyak keluhan dari orang tua ternyata menjadi guru PAUD, menjadi guru taman kanak-kanak juga tidak segampang orang yang membayangkan. Ketika ya. Apakah lembar kerja atau kegiatan lainnya tetap dibentuk dalam perencanaan, rapi, kemudian diberikan kepada orang tua seperti rencana pembelajaran atau disampaikan via SMS yang Pak Udin sampaikan tadi? Ya, jadi lembar kerja siswa ataupun kaitannya dengan buku paketnya anak-anak ya, itu juga karena kami kirim Bu ya, guru-guru kami mengirim lewat door to door ya. Door to door sehingga memang juga memerlukan waktu sedikit waktu, tetapi juga bisa di sisi lain juga teman-teman guru kami juga merasa kecemasan ya, namun ya karena dalam kondisi abnormal ya tentunya kita juga tidak targetkan sesuatu pun, tetapi juga ada sudah beberapa anak juga yang sudah membuat hastakarya ya, yang tentunya didampingi oleh orang tua, sehingga kami atau saya sebagai kepala sekolah tetap untuk mensupervisi sesuai dengan tugas pokok saya sebagai kepala sekolah adalah untuk mensupervisi guru dan juga tenaga administrasi, dan berkaitan dengan perencanaan, karena sampai saat ini juga dana BOS PAUD atau BOW PAUD juga belum cair, barangkali itu juga akan kesulitan juga kita untuk operasional. Tentunya sebagai kepala sekolah juga harus mencari katakanlah alternatif solusi ya, solusi sehingga pembelajaran dari rumah itu tetap berjalan walaupun memang tidak kondisi bisa optimal. Mungkin sementara demikian. Baik, Udin. Baik, dirasa cukup ya teman-teman ya, Bunda Risa dan teman-teman narasumber yang lain, atau akan ada tambahan lain? Ditangkap ya? Iya. Tangkap ya? Ya. Bagaimana Bapak Ibu narasumber? Bu Novi, ya. Memang idealnya proses belajar mengajar itu harus mengakomodasi semua kebutuhan belajar anak didik sesuai dengan usia, sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga mungkin di sini sebaiknya walaupun capaian kurikulum itu kita tidak dituntut berdasarkan surat edaran dari kementerian, tetapi setidaknya kita harus guru itu harus selalu siap untuk mengajar, siap untuk memberikan kegiatan kepada anak-anaknya dengan membuat dengan lebih kreatif lagi, dengan lebih inovatif. Jadi dituntut guru untuk selalu belajar. Belajar untuk membuat segala sesuatu hal yang baru dalam kondisi seperti ini, yang lebih kreatif lagi. Itu tambahan saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Udin dan Bunda Murti. Bisa kita ke pertanyaan berikutnya. Kemudian apabila target tadi tidak menjadi perhatian utama, kemudian kira-kira strategi atau model pembelajaran seperti apakah yang lebih tepat dirasa di situasi yang seperti ini yang bisa dilakukan anak-anak bersama ibu atau ayahnya di rumah? Baik, langsung saja karena terpapar karena terpajang di depan saya ada Pak Denny. Langsung Pak Denny komentarnya untuk Oke, makasih. Baik, silakan. Ya, terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, teman-teman, Ibu dan juga Bapak, saya Denny Eka Putra dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Jadi saya di sini mewakili guru. Nah, bagaimana sebenarnya tadi memang
yang keluar SK-nya tadi ya, katakan bahwa kalau itu tidak dituntut untuk pencapaian kurikulum. Memang kita agak sekarang itu dilema. Jadi kalau saya itu di sini tetap melaksanakan seperti kurikulum. Seperti RPPH kita tetap berjalan, RPPM kita tetap berjalan, dan penilaian pun kita tetap berjalan. Tetapi memang ada beberapa daerah yang seperti Pak Udin sampaikan tadi hanya bisa menggunakan SMS saja. Dan saya akan berikan solusi, mungkin saya akan berikan solusi sesuai dengan pengalaman saya di sini. Jadi kalau kami di sini memberikan per 5 hari kegiatan anak. Kegiatan anak itu per 5 hari saya sudah bungkuskan seperti ini. Dan di lembar pertama itu saya sudah jelaskan, di sini per 5 hari, contohnya misalnya hari Senin, menyusun kepingan puzzle geometri, bentuk gambar, layang-layang misalnya seperti itu. Dan ini semuanya sudah saya siapkan. Contohnya lembar kegiatan anak saya sudah buatkan seperti ini. Dan juga kepingan geometri pun sudah kami siapkan. Jadi anak ketika orang tua menjemput per 5 hari, itu kami hanya menyambut orang di teras, dan mereka memang masker, dan sebelum bertemu dengan kami, karena kami ada wastafel di luar, mereka harus cuci tangan dulu, terus itu mereka harus cuci tangan lagi. Jadi itu kami hanya menyambut sampai di teras saja. Jadi semua media yang kita gunakan atau orang tua yang akan mereka pandu anaknya itu sudah kita siapkan semua di sini. Contoh lagi, saya juga memberikan seperti kegiatan yang praktek langsung, misalnya tidak hasil karya atau langsung. Saya memang ini. Jadi misalnya ini kita bermain baling-baling, kami sudah siapkan fasilitas ini untuk anak, dan ini mereka memang boleh dibawa. Ini memang untuk anak tinggal di rumah, tidak dibawa lagi. Jadi memang kita berikan semua fasilitas untuk anak. Jadi memang supaya orang tua itu tidak ribet lagi untuk mencari media-media yang harus digunakan mereka. Contoh kayak kan ada kasus anak bermain bola. Jadi ketika itu orang tua komplain karena mereka di rumah tidak punya bola. Jadi akhirnya panci yang ditendang-tendang kan gitu ya. Nah jadi itu saya menghindari kasus yang seperti itu. Jadi kami memang per 5 hari menyiapkan kegiatan atau lembar kerja anak itu ya seperti ini. Dan ini sesuai dengan RPPH kita dan sesuai dengan kurikulum kita. Dan ini penting juga bagaimana orang tua yang mungkin tidak mempunyai handphone yang bisa WhatsApp gitu ya. Tapi kalau di sini insya Allah kalau ketika orang tua tidak punya WhatsApp, antarkan ini di hari kelima. Di hari kelima mereka itu akan kumpulkan ini, dan kami juga akan, karena di sini kan kebanyakan kalau kita per 5 hari itu kami melihat hanya hasil, karena yang dinilai itu kan kalau anak proses. Nah ketika kami melihat hasil, kami bandingkan dengan sebelumnya. Ini apakah anak yang mengerjakan, ataukah orang tua yang mengerjakan, atau kakak yang mengerjakan. Jadi kami dengan cara apa Pak Denny? Ya, Bu Novi? Dengan cara apa untuk menguji validitas penilaiannya? Nah, jadi gini, kami tua, jadi kami membandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi seperti ini. Contoh misalnya dalam mewarnai gambar contohnya ya. Biasanya tuh si anak itu memang tidak mau sekali mewarnai gambar, tapi kok tiba-tiba itu warnanya bagus sekali, dan memang kami membandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, yang kedua, kami di sini selalu memberikan motivasi dengan mengirimkan video. Jadi video ini saya selalu mengirimkan, bukan saya saja tapi seluruh juga memberikan video berupa dongeng singkat yang hanya 2 menit. Di sini video ini membantu anak-anak, seperti misalnya kita melakukan video call per hari, kita video call untuk 3 orang. Jadi kita gilir 3 orang kita video call, dan kita di sini bermain sama anak. Jadi komunikasi dengan anak. Misalnya hari ini kegiatannya apa? Misalnya menyusun puzzle. Jadi misalnya si Bobby ini menerangkan kalau bagaimana sih menyusun puzzle-nya yang benar gitu, dibantu sama si Bobby ini. Dan kadang juga kita video call, misalnya bermain. Ayo teman-teman, hari ini kita bermain ya. Oh ya, hari ini teacher pegang bola warna apa ya? Nah, jadi kita video call bertiga dengan anak, dan per hari ganti-gantian. Gitu. Jadi kegiatan kita ada video call-nya juga kita bisa. Jadi anak itu memang mereka rata-rata kan kangen dengan gurunya gitu, tapi dengan adanya video call mereka akan selalu bertemu dengan gurunya, selalu komunikasi dengan gurunya dengan cara ya seperti tadi saya kirimkan dongeng per hari, video call setiap hari, bagi-bagi per 3 orang, terus juga
kita harus siapkan LKA apa aja yang harus anak lakukan di rumah. Jadi ketika orang tua menjemput, kita harus jelaskan hari Senin ini ya Bunda kegiatannya, hari Selasa ini, hari Rabu ini, hari Kamis ini. Nah, jadi kita sudah siapkan seperti ini. Jadi kita tidak door to door seperti Pak Mahfudin tadi ya, yang Pak Udin tadi, memang kita tidak door to door karena kita juga di sini karena COVID. Jadi kita memang tidak boleh mengunjungi rumah-rumah kurir. Diizinkan ya Pak Denny, diizinkan oleh pemilik setempat ya, bahwa orang tua boleh berkunjung ke sekolah. Boleh. Jadi kami di sini digilir. Jadi kan kami ada 4 kelompok, kita bagi jam. Jadi misalnya jam 8 sampai jam sekian itu kelompoknya kelompok apa misalnya. Jam 9 sampai jam 10 itu kelompok apa. Jadi mereka bergantian, tidak langsung membludak datang ke sini. Oh iya betul. Baik, menarik sekali Pak Denny. Tetap ini ya, tetap sepertinya tetap rapih dalam penyusunan pembelajaran, tetap terencana. Mungkin juga bisa jadi tetap memperhatikan target pencapaian sepertinya ya. Meskipun Benar. tidak harus maksimal. Ya, baik. Iya, Ya, ada lagi Pak Denny atau cukup kita dengar sharing dari narasumber yang lainnya? mungkin saya itu dulu cukup. Ibu Nurti ada dari teman-teman juga yang lain. Mungkin boleh sekarang kita ke wilayah Jawa Barat dengan Ibu Rita bagaimana, atau Bu Mimin deh yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan anak-anak ya. Silakan Ibu Mimin untuk pertanyaan yang sama. Halo. Ya, silakan Bu Mimin. Ya, halo. Gimana? Ada suaranya? Jelas, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ini jelas saya? Jelas sekali. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Bu Bu Mimin, halo. Halo ya. Bu Mimin? Ya, Bu Mimin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Allah berikan putus-putus suaranya ya. Halo. Alhamdulillah hari ini suaranya ada? Ada Bu Mimin? Ada. Bu Mimin, ada. Putus lagi. Putus sambung? Ada. Kita. Ada Bu, ada. Oh, ada ya, di saya nggak ada. Berhenti Bu Mimin. Ada Bu Mimin. Tadi bagus suaranya. Nggak ada suara ya? Ada suara ada? Nah, Bagus ada, suaranya sekarang ada. bagus. Jelas Bu Mimin, jelas. Ya, nah. Baik. Kenapa Bu Mimin? Yang saya alami selama pandemi ini hampir mirip sama dengan Pak Denny ya. Kami semua di guru TK daerah, suaranya ada? Maaf, Ada. Mimin, barusan Ada suaranya. terputus ya, terputus-putus. Betul ya, terputus-putus ya, sama. Suaranya terputus-putus. Terputus-putus. Pengaruh sinyal kali Bu. Silakan. Tapi lanjut aja Bu, lanjut aja. Ya, silakan Bu Mimin, lanjut Bu Mimin. Teman-teman Ya, yang lain baik. mohon menyimak Novi kurang jelas. Ya. Tentunya seorang guru atau seorang pendidik itu harus kalah dengan menariknya begitu ya, sehingga orang tua bisa menerima transparan. Karena memang di rumah sebagai orang tua itu anak itu orang tuanya guru, tapi tetap beda kalau diberikan
pendampingan apa di dalam video pembelajaran yang dibuat oleh guru itu dikirim peran informasi dari guru gitu. Kegiatan pembiasaan secara Halo. Sudah jelas ya? Nah, kan atau dikemas atau dikemas dengan bahasa guru yang baik. Nah, jika yang tampil adalah gurunya sendiri, begitu. Guru 16 anak, ada yang 16, ada yang 15, ada yang ada grupnya khusus gitu. Terus putus-putus ya, saya tetap putus-putus menerimanya. Di video pembelajaran. Jelas tidak? Halo? Ya, halo. Jelas. Ya. Ya. Ya, jadi putus-putus suaranya ya, Masya Allah. Iya, sudah jelas. Ini sekarang sudah mulai bagus. Saya ganti ini dulu. Pendampingan berikutnya memang sama dengan Pak Denny ya. Sekitar saya lanjutkan suaranya ya. Lanjutkan intinya pengalaman saya. Pendampingan selanjutnya setelah selain mencoba untuk memaksimalkan dari lembaga kita tapi kita tetap berusaha memaksimalkan mungkin terserap begitu. Jadi seminggu sekali anak itu via by WA itu di video call langsung. Ada yang video call langsung. Kalau video call langsung saya suka cerita tentang tema begitu. Minimal sekitar 15 menitan begitu ya. Nah, itu dijadwalkan. Jadi satu hari itu dijadwalkan 3 anak. Jadi 4 dengan gurunya. Itu by WA. Terus itu dalam seminggu 3 berarti 15 anak ya, berarti seminggu sekali begitu ya. Jadi langsung ada komunikasi langsung dengan anak dengan guru begitu. Itu dalam segi memberikan menyampaikan, mentransferkan dalam segi pesan agamanya, moralnya begitu ya. Atau dan pengembangan bahasanya. Tapi kalau misalnya di dalam segi kognitifnya kami tidak seperti Pak Denny ya, luar biasa ini, semoga jadi masukan bahan kami juga di sini. Kalau kami secara kognitifnya tidak hanya diberikan sebuah gambaran, misalnya kemarin itu sebelum puasa, misalnya menghitung angka dari 1 sampai 10 dan mengeksplornya dalam segi misalnya membuat dari daur ulang dari bahan bekas ya, kertas bekas misalnya membuat angka misalnya seperti itu. Nah itu jadi kami tidak memberikan bahannya langsung. Jadi silahkan orang tua mengeksplor yang ada di rumahnya yang ada. Nah itu berarti kan di situ sangat beragam, sangat kompleks sekali. Hasilnya dikirimkan lewat video sama lewat foto. Nah itu. Terus dalam segi agamanya, misalnya mengaji, di lembaga kami itu ada yang mengaji tiap hari begitu. Nah kalau ngajinya lewat
sama kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu pegang kelas khusus untuk ngajinya sama kepala sekolah. Gitu. Jadi itu dijadwal juga seminggu sekali. Dari pagi kepala sekolah standby dari jam 7 sampai jam 11. Begitu, terus rolling ngaji secara video call langsung begitu. Untuk hafalannya, hafalan surat dan surat pendeknya dan hadis-hadisnya lewat rekaman. Kuota memori penuh ya? Lewat rekaman WA direkam. Jadi kami dulu memberikan misalnya niat puasa misalnya, rekam dulu, setelah direkam niat puasa sama artinya ditransferkan ke orang tua, terus informasi lagi ke anak, nggak pas langsung hari pembelajarannya itu di jam pembelajarannya itu begitu ya. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah dengan adanya hal-hal yang sudah dilakukan dengan kami dan semaksimal mungkin, alhamdulillah orang tua itu sangat respon sekali. Baik, Bu Mimin. Halo Bu Mimin. Untuk L itu. Nah, kalau yang LK Bu Mimin dengar suara Novi, Bu Mimin? Kami ada, nah ini iya di print itu seminggu sekali orang tua diambil di jadwal sama, nggak numpuk ke sekolah. Seperti barusan saya nih ada tamu orang tua ngambil ini gitu, ngambil LK untuk kegiatan. Ini LK di sini tidak banyak gunting dan tempel pada huruf yang betul. Nah ini kan huruf A, ba, ta. Nah ini di bawahnya ada huruf hijaiyah. Jadi anak-anak itu menggunting huruf A, menggunting. Baik. Nanti tempel juga yang langsung di filenya dikirim langsung ke orang tua. Berarti orang tua bentuk dalam bentuk software jadi kalau Bu ya Mimin, betul, yang berupa seperti itu. Ya. Baik, Bu Mimin. Teman-teman ada juga misalnya suara atas kesempatannya yang gimana? Ya, Bu Mimin, dengar Bu, suara Novi? suaranya agak putus-putus. Ya, terima kasih. Itu saja ya Bu Novi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mimin. Berarti kalau orang tua mengirimkan dalam bentuk foto atau video, ada kemungkinan memori padat ya? Iya, betul. Sangat betul, makanya saya sering hang juga. Tapi disimpan di Google Drive, insya Allah aman. Gitu. Ya, ini apa sih? Ya, wayahna. Kalau bahasa Sunda, Pak Udin, wayahna. Ya, guru itu harus menampung semuanya, tidak boleh dihapus. File-file yang sudah dikirim dari orang tua itu, dimasukkan, disatukan di Google Drive. Dan orang tua, kalau misalkan memang HP-nya ngehang, untuk menghindari kengehangan, dalam seminggu sekali boleh di-refresh. Karena file sudah ada di kami, begitu. File nanti akan dilaporkan? Iya, betul. File dilaporkan. Seminggu sekali itu, jadi yang sudah dikerjakan diambil, yang belumnya dikasihkan lagi ke orang tua, begitu. Jadi kami tetap hasil karya, untuk penilaian hasil karya, portofolionya dalam bentuk hasil karya, anekdot, dan satu lagi catatan harian. Memang ada satu kendala, di dalam penilaian. Di dalam penilaian yang satu ini kan ada hasil karya, catatan anekdot, apalagi satu lagi jadi hilang deh. Iya, checklist. Nah, yang checklist itu memang kami agak kesulitan di situ, gitu. Karena tidak bisa maksimal begitu ya untuk penilaiannya. Yang orang portofolio itu dilakukan selama seminggu sekali? Bagaimana? Laporan portofolio selengkap itu selama sepekan sekali atau nanti dikumpulkan sebagai bahan
rapot. Ya, kalau yang bisa memungkinkan untuk dikasihkan ke kami seminggu sekali. Kalau yang tidak, misalnya rumahnya jauh ya, dan memang terkendala dengan zona merah, itu belum dikumpulkan. Itu ada setengahnya begitu. Anak-anak kami itu belum bisa. Baik, cukup Bu Mimin. Alhamdulillah cukup jelas. Terima kasih Bu Mimin dan Pak Udin untuk bantu jawab bahan pembahasan yang kedua. Teman-teman, kita bersiap untuk bahasan yang berikutnya, hambatan. Setelah proses pembelajaran dapat dilaksanakan, Bu Guru dapat melakukan kontrol, Bu Guru dapat melakukan cara bagaimana mengumpulkan hasil karya atau video atau apapun. Sekarang kendala-kendala apakah yang ditemui teman-teman ketika di lapangan mengenai kegiatan pembelajaran di rumah ini? Mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Ikatan, kepada Bunda Rita. Silakan Bu Rita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas kesempatannya selaku moderator hari ini. Luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Mungkin kalau hambatan pastinya banyak dan dirasakan oleh semua guru di Indonesia ya, termasuk juga kepala sekolah juga, dan terutama orang tua dan anak, di mana sekarang pastinya semua menghadapi kondisi psikologis yang kurang nyaman ya dengan kondisi seperti ini. Karena memang di luar kebiasaan yang biasa kita lakukan begitu. Tapi mungkin saya akan lebih fokus kepada hal yang menjadi nilai-nilai positif dalam terjadinya pandemi COVID-19 ini, sehingga menyebabkan kita semua melakukan semua aktivitas dari rumah. Pertama yaitu saatnya kita membangun kedekatan atau attachment lebih kuat lagi antara orang tua dan anak. Itu yang utama. Karena memang orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama buat anak-anak. Itu yang harus kembali diingatkan atau kembali disadari oleh kita sebagai orang tua. Nah, yang kedua, ini adalah saatnya kedekatan antara orang tua dan guru lebih dekat lagi. Kenapa? Karena melalui interaksi-interaksi, melalui baik itu by phone, baik itu WA, dan lain sebagainya, itu terjalin lebih sering dibandingkan sebelumnya. Karena biasanya anak-anak hanya diantarkan ke sekolah, kemudian setelah itu orang tua pulang dan hanya menjemput kembali. Bahkan mungkin tidak bertemu jika untuk orang tua yang bekerja. Ini adalah saatnya untuk para guru untuk bisa berinteraksi lebih banyak dengan orang tua, begitupun orang tua. Jadi di sini bukan berarti guru lepas dari tugas pokok dan fungsinya sebagai guru. Jika dikembalikan lagi ke masa lalu, guru itu adalah sosok yang sangat dihargai dan dihormati ya. Menjadi tempat curhatannya setiap masyarakat untuk mencari tahu atau mencarikan solusi terkait dengan berbagai permasalahan. Nah, inilah saatnya di masa pandemi COVID-19 ini sebetulnya. Begitu. Jadi kita tidak perlu terlalu fokus dengan hal-hal yang biasa, justru bukan hal biasa, maksudnya seperti masalah tadi mungkin yang saya dengar dari beberapa pembicaraan, kita lebih fokus ke kebiasaan di sekolah tentang pembelajaran yang biasa kita lakukan. Yang kita harus tahu tema dan subtema itu tujuan pembelajarannya yang utama harus melalui bermain dan pembiasaan. Itu ada di Permendikbud 137 tahun 2014 ya, teman-teman mungkin nanti bisa dilihat kembali. Dan terkait dengan kurikulum itu harus responsif terhadap keadaan yang terjadi pada saat ini dan mempersiapkan diri pada kondisi yang akan terjadi di masa depan. Itu yang namanya kurikulum. Jadi kurikulum itu tidak selalu harus berada di yang sesuai dengan yang kita biasa buat lalu harus seperti itu. Kurikulum bisa berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Bahkan mungkin bisa menjadi bahan perbaikan dan bahan untuk kita kesiapan kita menghadapi berbagai kondisi yang ada.
Seperti itu. Kurikulum yang menurut saya cocok saat ini yaitu kurikulum belajar di rumah. Kurikulum belajar di rumah itu sebetulnya sudah ada di Permendikbud 137 maupun Permendikbud 146 tahun 2014, yaitu ada di bagian layanan terprogram. Nah, disinilah fungsi guru. Fungsi guru adalah di layanan pengasuhan terprogram. Disitulah fungsi guru melakukan layanan kepada orang tua, kepada peserta didiknya. Jadi tetap pengasuhannya diprogramkan oleh guru kepada orang tua untuk dilaksanakan di rumah. Seperti itu. Pembelajarannya menurut saya tidak selalu kaitannya dengan seperti yang kita lakukan di sekolah, itu akan sangat kesulitan buat orang tua. Misalnya kita anak-anak seperti apa yang kita melipat dan lain sebagainya, mungkin itu agak dihindari menurut saya. Kenapa? Karena kesabaran guru dan kesabaran orang tua terkadang berbeda dengan berbagai kondisi psikologis apalagi yang terjadi saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu lebih ke pembelajaran fungsional menurut saya. Gimana anak-anak itu disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi yang memang akan terjadi dalam kehidupannya sehari-hari sepanjang hidupnya. Misalnya PHBS, pola hidup bersih dan sehat, atau perilaku hidup bersih dan sehat yang saat ini memang harus kita biasakan kepada anak-anak kita, seperti di sekolah juga kan, seperti misalnya mencuci tangan begitu, kemudian mandi, kemudian juga membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian selain itu juga perilaku-perilaku yang lebih ke pembiasaan dia sehari-hari untuk membantu orang tua, misalnya menyapu, seperti itu. Kemudian juga mungkin memotong sayuran bersama orang tuanya. Di situ ada pembelajaran kognitifnya dapat, pembelajaran nilai agama dan moralnya dapat, sosial emosionalnya akan dapat, kemudian keterampilan motorik kasar dan halusnya juga dapat, seninya juga dapat. Di situ semuanya tercakup di dalamnya. Tidak usah khawatir guru merasakan takut jika 6 aspek perkembangan tidak tercapai. Selama pembiasaan itu dilakukan, itu semua insya Allah akan tercapai. Begitu menurut saya. Jadi pembelajarannya fungsional, kegiatan-kegiatan yang memang sehari-hari dilakukan bersama keluarga di rumah. Nah, nanti di situ orang tua akan menyampaikan berbagai keluh dan kesah serta cerita-cerita unik yang terjadi kepada anak-anaknya. Misalnya ada anak yang tidak mau menulis tapi dia mau membantu orang tuanya. Ada anak yang tidak mau mengerjakan sesuatu tapi dia mau melakukan hal lain yang bermanfaat. Nah, itu yang menjadi penilaian oleh guru sampai di mana anak tersebut mencapai tahapan pencapaian perkembangannya. Dan harus diberi informasi pun kepada orang tua seperti apa sih tahapan perkembangan yang harus dicapai oleh anak. Jangan sampai orang tua menjadi salah kaprah dan memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang memang belum tahapan usia perkembangannya dilalui. Seperti itu. Ya, Renoti gimana? Ya, menarik tadi bahwa orang tua harus disampaikan terlebih dahulu capaian apa yang tahapan perkembangan anak-anaknya gitu kan, supaya nanti orang tua tidak salah kaprah. Itu langkah apa Ibu yang dapat kita lakukan? Apakah sebelum misalnya kita pakai dengan modelnya Pak Denny, apakah sebelum rangkaian modul yang akan kita berikan ke anak-anak terlebih dahulu ada pengantar atau ada seperti kalau zaman dulu kita bilang metrik pencapaian dengan berdasarkan atau dan lain-lain terlebih dahulu, atau seperti apa Bu Rita? Kita menyampaikan harus dengan komunikasi yang efektif, simpatik ya, dan dapat diterima oleh semua orang tua. Maksudnya tidak semua guru mengerti dengan metrik, tidak semua guru mengerti dengan daftar checklist dan lain sebagainya. Tidak semua orang tua. Tidak semua orang tua paham dengan metrik dan daftar checklist dan lain sebagainya. Tetapi kita memberikan pemahaman menggunakan bahasa yang dapat dipahami orang tua.
misalnya melalui bahasa sehari-hari saja menurut saya. Lewat WA misalnya ketika ada anak yang misalnya disampaikan kepada orang tua, ibu coba ketika anak menggunakan baju misalnya, dibimbing anaknya untuk menggunakan sendiri, kemudian menghitung kancingnya seperti itu. Kemudian juga diberitahukan kalau tahapan pencapaian perkembangan anak untuk usia sampai 6 tahun itu sebetulnya cuma membilang 1 sampai 10 saja gitu. Kemudian menulis pun cukup sampai menulis namanya sendiri saja. Misalnya ya, ini biasanya yang selalu di mindset orang tua itu kan baca, tulis, hitung begitu. Nah, itu yang disampaikan kepada orang tua. Sedangkan perilaku-perilaku lainnya menurut saya orang tua juga sudah tahu seperti apa. Terutama mungkin terkait dengan pembiasaan dibiasakan anak itu mandiri, kemandiriannya. Jadi tidak banyak dibantu oleh orang tua. Itu mungkin yang jadi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah saja dipahami orang tua, tidak usah menggunakan bahasa kognitifnya begini ya misalnya. Ininya yang harus tercapai ini ya, seperti misalnya dalam kalau dalam kognitif itu misalkan perilaku prososialnya seperti ini. Nah, jadi hindari bahasa-bahasa yang rumit untuk gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Bahasa komunikasi ya, komunikatif yang baik. Ya, catatan orang tua tentang perkembangan anak. Sebetulnya yang membutuhkan catatan tentang perkembangan anak itu kan bukan guru, tapi orang tua. Nah, guru kan menulis untuk orang tua, betul kan? Nah, jadi sebetulnya saat ini mungkin orang tua yang membuat catatan terkait perkembangan anaknya. Bukan hanya untuk dilaporkan kepada guru, tapi untuk catatan pribadinya yang nanti mungkin suatu hari bisa dia lihat kembali atau menjadi pembelajaran ketika dia punya anak kembali di usia yang seperti itu, apa yang harus dilakukan. Begitu. Bu Novi. Iya benar. Menarik Bu Rita, saya fokus. Bisa lebih lama. Bu Novi. Iya, Bunda Murti. Saya tertarik tadi juga dengan saya nggak dengar Bu Novi. Iya, Bu Novi suaranya terputus. Pertanyaannya kan terkait dengan kendala ya, dan alhamdulillah Ibu Ketua menyampaikan terkait dengan solusi. Betul Bunda. Pertanyaannya terkait kendala. Kalau kendala itu akan banyak sekali di lapangan ya Bun. Kalau kendala itu akan banyak sekali di lapangan. Misalnya ketika orang tua yang tidak punya kuota, seperti itu kan, tidak punya kuota untuk misalkan memberikan laporan kepada gurunya. Nah, ini kita sebagai guru harus bijak, tidak harus setiap hari orang tua itu memberikan laporan. Tapi ya ketika memang orang tua mampu, atau misalkan orang tuanya juga yang sibuk, tidak selalu bisa memantau anaknya dan memberikan tugas-tugas. Nah, makanya di sini pengasuhan terprogramnya itu lebih baik hal-hal yang menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang tua kan tidak selamanya juga meninggalkan anak di rumah ya. Akan ada waktu-waktu bersama orang tua, misalkan ketika makan, ketika berkumpul bersama keluarga, ketika malam apa yang dilakukan, seperti itu. Kalau saya banyak, mungkin juga ada tambahan sedikit dari saya, Bu Novi, Bu Rita, terkait kendala itu banyak memang. Betul sekali disampaikan Bu Rita, kendala itu banyak sekali. Tetapi yang satu hal juga yang harus kita ingat bahwa kendala itu termasuk kesiapan guru. Kesiapan guru yang belum siap untuk menjalankan kegiatan belajar melalui daring atau jarak jauh, kemudian kurikulum kita yang belum bisa kita sesuaikan, tidak semua yang bisa menyesuaikan, kemudian lagi juga sumber belajar dalam kondisi darurat semacam ini, jelas kita akan terkendala dengan itu. Kemudian lagi kendalanya tentunya jaringan yang stabil. Kalau yang punya jaringan, ini yang kendalanya juga. Jadi mungkin saya tambahkan saja itu, khususnya dari daerah-daerah itu utamanya ketidakberdayaan mereka dengan kondisi COVID, dengan keadaan mereka yang belum tentu mempunyai media alat komunikasi, kemudian lagi
pengetahuan mereka dan adanya jaringan, utamanya yang di daerah-daerah. Mungkin itu salah satu kendalanya juga. Terus kendalanya juga mungkin kita khususnya guru belum ada itu belum ada secara teratur atau terstruktur atau tersistematis bagaimana kegiatan guru di sekolah. Itu yang memang yang belum ada. Jadi pelaksanaan kegiatan di lapangan itu semata-mata atas kreativitas guru sendiri. Jadi belum ada memang kita punya acuan atau pegangan. Ya, mungkin hanya itu saja tambahan saya, Bu. Acuan selama pandemi gitu, Bunda? Iya, selama pandemi. Kegiatan guru di lapangan gitu di sekolah? Iya, itu saja tambahan dari saya juga. Kota Bekasi ketika awal-awal di dua pekan pertama ketika lockdown diberlakukan itu Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengeluarkan modul pembelajaran untuk anak usia dini Kota Bekasi itu, tapi di minggu-minggu belakangan ini memang tidak lagi dibutuhkan. Jadi kembali ke kreativitas guru. Baik, insya Allah cukup ya. Teh Novi, mohon izin. Saya akan menyampaikan beberapa pendapat dari teman-teman lewat chat. Baik, Ya. baik Bu Risa silakan. Ya, ini ada pendapat untuk kegiatan belajar di rumah. Tidak semua memiliki Android. Sebaiknya kegiatan belajar tetap mengacu ke RPPH. Mohon maaf, loncat-loncat ini. Dan kegiatan bisa dilakukan menggunakan media lain yang ada di rumah. Ya, nah itu. Terus ada salah satu pertanyaan yang menarik. Ini ditujukan kepada Pak Denny. Dari Bu Vini Handayani di sini nanti mohon Pak Denny sharing bagaimana tips untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus selama proses itu masa belajar di rumah. Jadi ini menarik sekali gitu ya. Jadi nanti bisa di-highlight mungkin untuk Pak Denny. Dan ini beberapa juga mengungkapkan memang kita menemukan kendala di lapangan selain tadi terkait dengan fasilitas juga ada beberapa di antaranya orang tua yang masih bekerja. Seperti itu. Jadi ketika sekolahnya memang belajar dari rumah sementara orang tuanya masih bekerja itu bagaimana ya? Terima kasih, sekian. Baik, boleh langsung ditanggapi untuk yang pertama tadi, bagaimana pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus pada Pak Denny, disilakan. Ya, terima kasih buat Bu Teh Risa yang sudah membacakan pertanyaan dari teman-teman kita di chat, dan juga terima kasih buat Bu Novi juga, karena kami di sini memiliki anak berkebutuhan khusus sejumlah 20 anak berkebutuhan khusus. Dan untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus, kami tetap ada komunikasi, salah satunya dengan video call bertiga tadi, didampingi dengan orang tua. Dan ketika saya video call dengan anak berkebutuhan khusus, karena rata-rata di sini anak-anak yang terlambat bicara, jadi mereka meniru apa yang saya ucapkan. Jadi di sini alhamdulillah juga dari yang tidak bisa sama sekali, maksudnya tidak jelas untuk pengembangan bahasa tidak jelas sama sekali, dan sekarang alhamdulillah anak-anak kita sudah 30% mampu untuk mengeluarkan suara, sudah mulai meniru. Nah, jadi saya melakukan video call. Dan juga saya meminta juga laporan-laporan dari orang tua untuk anaknya yang berkebutuhan khusus. Contohnya, jadi ada satu orang anak saya di PAUD saya ini yang dia lebih ke IT. Jadi saya akan coba putarkan ini. Nah, ini adalah laporan dari orang tua. Ketika anak bermain tablet, dia melukis menggunakan tablet, dan ini anak berkebutuhan khusus saya. Nah, jadi ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang melaporkan kegiatan-kegiatan anaknya melalui pesan WhatsApp tadi. Jadi mengirimkan video. Jadi memang di sini kegiatan-kegiatan anak itu kita sudah juga buatkan di sini. Anak berkebutuhan khusus pun kami berikan. Kami tidak membedakan mana yang berkebutuhan khusus, mana yang non ABK. Jadi kami tetap berikan ini sama. Karena kegiatan di sini memang yang benar disampaikan Bu Rita tadi, memang di sini adalah kegiatan-kegiatan bermain semua, tidak ada kegiatan-kegiatan yang membebani orang tua. Nah, jadi seperti itu. Nah,
Untuk anak berkebutuhan khusus, seperti yang saya sampaikan, saya terapi melalui itu tadi. Contoh misalnya saya ambil bola. Ayo, 1. Jadi anak itu dia lebih fokus karena anak-anak berkebutuhan khusus itu fokus dengan yang namanya HP itu teman terdekatnya. Jadi ketika saya bilang 1, dia ngikut. Tuh gitu. Nah malah saya lebih intens dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu video call-nya itu sore. Jadi mereka yang video call saya, bukannya saya memvideo call mereka, tetapi saya yang di video call sama anak-anak berkebutuhan khusus. Contohnya ketika karena dia ada sesuatu yang dia suka dengan saya, contoh misalnya hidung kan. Jadi kalau hidung teacher Denny saya selalu begini gitu kan. Nah dia lebih suka dengan wajah saya yang jelek itu, hidung teacher Denny, hidung. Nah saya begini-begini aja dia sudah bahagia sekali gitu kan. Nah jadi anak-anak berkebutuhan khusus terapinya memang kita tidak bisa terapi-terapi yang mungkin kayak terapis rumah sakit ya, yang dengan metode-metode mereka, tapi dengan kedekatan saya dengan anak gitu loh. Nah jadi itu terapi-terapi yang saya lakukan untuk anak berkebutuhan khusus. Begitu Bu Novi dan Bu Risa. Baik, menarik ya Kak Denny. Selanjutnya bagaimana nih penanganan untuk orang yang masih bekerja? Kenapa Pak Denny kok masih Bu Novi, ya, saya mau nambahin sedikit aja tentang kendala, boleh ya? Boleh banget. Jadi gini, yang disampaikan Bu Rita memang sangat efisien sekali ya, tapi akan terjadi bagi kami lembaga gitu loh. Contohnya saya kan kebetulan saya menjabat juga sebagai bendahara sekolah. Ketika kita memberikan kegiatan-kegiatan yang hanya pembiasaan, memang di sini kita berikan kegiatan pembiasaan, kayak misalnya praktek sholat. Kayak kita bikin di sini nih. Sholat 5 waktunya jangan lupa ya. Sholat 5 waktunya tidak lupa ya. Nah, kami selalu buatkan seperti itu. Nah, yang saya hambatan atau halangan jadinya kalau misal kita berikan kegiatan seperti yang Bu Rita sampaikan, misalnya kayak mencuci piring. Terus apa gunanya anak saya tuh sekolah di tempat lembaga ini, misal gitu ya. Dan akhirnya mereka akan berat untuk mengeluarkan uang untuk bayar SPP. Nah, itu yang saya bingungkan sekarang karena saya bendahara. Karena saya bendahara, saya mikirnya ke sana. Nah, saya nanti gaji gurunya apa? Tapi kalau saya kirimkan ini tanggung jawab saya belikan ini, pasti orang tua berpikir itu teacher bikinnya pakai apa, belinya pakai apa gitu loh. Nah, jadi otomatis orang tua tidak akan berat lagi untuk membayar SPP. SPP nanti kan kalau misalnya kita cuma bilang, oh nanti anaknya kita bantu ya Bunda ya untuk misalnya kegiatan cuci piring. Dan itu juga guru akan kewalahan. Aduh, kegiatan besok apa lagi ya? Cuci piring udah, cuci baju udah, lipat baju udah. Tetapi kalau kita buatkan seperti ini, orang tua juga akan berat sendiri untuk gratis sekolah gitu loh. Itu sih halangan saya, karena saya bendahara juga, saya selain guru juga saya bendahara di sekolah, saya bingung. Kalau saya pikir kayak Bu Rita tadi, aduh saya bingung nanti ngegaji gurunya gimana ya, saya bilang kalau misalnya kita buatkan kegiatan-kegiatan yang hanya rumahan saja gitu. Itu aja Bu Novi, makasih. Ya, sama-sama sehati sih Pak Denny. Ketika awal pandemi ini berlangsung itu saya dapat WhatsApp dari wali murid yang mempertanyakan tentang gaji guru sampai permohonan mereka jangan dipotong ya gitu. Tapi tidak ada juga yang tidak bertanya SPP-nya masih full ya gitu kan. Jadi kayak betul sekali bahwa ini bisa kita bilang program-program yang kita susun rapi, laporan-laporan yang kita susun rapi seperti yang Bu Winnie sampaikan itu seperti pembuktian bahwa kita tetap bekerja loh gitu. Pembelajaran itu benar-benar tetap berlangsung dengan sama gitu ya, lebih kaitan ke SPP sepakat. Baik, satu lagi tadi dari pertanyaan teman-teman, untuk orang tua yang masih bekerja, bagaimanakah mereka mendampingi anak-anak di rumah? Boleh minta pendapatnya dari Bunda Murti? Boleh Bunda, 1 menit saja. Karena sebentar lagi masih satu pertanyaan lagi. Kenapa? Maaf, terkait apa ini pertanyaannya? Ayo. Iya, halo. Terkait apa ini? Kaitan bagaimana kita berhadapan terhadap orang tua yang masih bekerja, sementara pembelajaran di rumah harus didampingi orang tua, sementara misalnya mamanya masih belum dapat perusahaannya. Itu bagaimana Bunda menangani? Kalau itu mungkin
kita memang harus komunikasikan. Pertama, guru harus mengkomunikasikan kepada orang tua tersebut. Kita memberikan pemahaman bahwasanya penting sekali anak itu untuk didampingi selama COVID-19. Dan saya rasa pun selama COVID-19 kayaknya tidak ada orang tua yang bekerja sampai seperti biasa sampai full. Mungkin saja mereka masih ada bekerja. Bunda untuk tenaga medis seperti dokter, perawat, wali murid masih masuk. Oh begitu ya. Waduh. Nah itu mungkin juga saya rasa kalau yang seperti tenaga medis yang seperti itu pasti waktu untuk mereka juga memang mereka batasi untuk bertemu dengan anak-anak. Jadi mungkin ya kalau salah satu dari orang tua itu harus memang mendampingi anaknya. Guru harus berkomunikasi yang pasti. Apa dari kedua orang tua harus memang kita saling dikomunikasikan. Atau siapa yang menjaga anak itu selama orang tua bekerja itu harus ada koordinasi terus, ada kerjasama dan ada komunikasi yang baik untuk tetap mendampingi anak melaksanakan kegiatan di rumah. Baik Bunda, jadi ya baik Bu. Boleh nambah Bu Nafi, boleh nambah. Boleh saya nambah kendalanya? Kendala atau Oh ya. Kendala. yang tadi. Oh solusi ya, solusi dari kendala itu solusinya ya, Bu. Mohon maaf. Boleh saya nambah sedikit ya. Ya, masalah solusi ya Teh ya. Baik ya. Untuk solusi orang tua yang kerja di rumah, yang kerja di sekolah di lembaga saya ada beberapa yang orang tuanya kerja. Jadi memang kami tidak memaksakan harus mengikuti pembelajaran yang seutuhnya diberikan sama dari sekolah gitu. Saya sekali dengan teman-teman yang tadi disampaikan dengan Pak Udin, dengan Pak Denny. Kalau Pak Denny ritmenya hampir mirip sama dengan saya gitu, kegiatan-kegiatan apa sih yang itunya. Cuman memang tidak jelas sekali tidak tolok ukurnya tidak sama dengan seperti pembelajaran di sekolah begitu. Jadi ritme kemampuannya disesuaikan begitu. Gitu. Misalnya dalam melipat itu eksplor, silahkan orang tua itu melipat. Terus dan bahannya dengan barang-barang bekas yang ada di rumahnya, tidak mesti harus kertas lipat yang origami yang sekian yang ideal, enggak mesti itu. Jadi bahan-bahannya yang ada di rumahnya saja begitu eksplornya. Jelas sekali masalah solusi di sini memang kita harus pahami juga begitu ya, karena memang itu untuk kemajuan sekolah juga. Solusinya kalau misalnya orang tuanya memang kerja, kalau kami itu seringnya jadi ada informasi kalau orang tuanya kerja, misalnya Yesa ya, yang papahnya masih kerja. Yesa itu tidak bisa mengikuti apa yang diinformasikan dari setiap pagi sama bu gurunya gitu. Jadi dia dikerjakannya nanti aja pas pulang kerjanya. Kebetulan kerjanya juga sampai jam 2, jam 3, jadi sorenya aja disampaikan. Tapi tetap orang tua, mamahnya nggak kerja. Mamahnya tetap mendampingi anaknya begitu, tapi tidak full karena punya adik bayi gitu. Tidak, jadi hanya 1-2 sih orang tua yang kerja kalau di kompleks saya begitu. Tetap dan kami itu memang kenapa tadi harus mengikuti tetap harus semaksimal mungkin menjalankan kurikulum yang sudah ada. Itu ada tuntutan juga dari dinas. Dari pengawas itu memang harus ada pembelajaran di sekolah pembelajaran yang harus dilaksanakan di rumah itu. Meskipun tidak. Jadi kalau di sekolah kan 4 kegiatan. Jadi di rumah itu hanya 1 kegiatan saja begitu. Jadi tidak mesti semuanya harus dilaksanakan karena itu harus ada laporan ke dinas. Setiap hari itu kesehatan dan lain-lain itu semuanya kegiatan aspek pengembangan itu harus terlampirkan ke dinas. Itu salah satunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mimi. Selanjutnya Pak Udin, silakan mau menambahkan. Saya menambahkan berkaitan dengan solusi tadi itu ya Bu ya. Jadi kalau tadi apa yang dipaparkan teman-teman tadi itu relatif memang kalau saya perhatikan juga memang dalam kehidupan di kota Bu ya, umumnya agak di perkotaan lah begitu. Tapi kalau seperti kami, kebijakan kami di
di desa yang memang dari latar belakang orang tua itu juga kendalanya pertama HP-nya juga masih banyak yang tulalit begitu. Kemudian di sisi lain melek IT-nya juga masih belum bagus banyak lah begitu. Sehingga kami berikan sedikit agak kebebasan kepada orang tua untuk mengeksplor apa yang ada di sekitar sehingga nanti berwujud hasta karya atau hasil karya itu yang apakah mungkin membuat mobil-mobilan dari bahan bekas atau dan lain sebagainya. Sebelumnya kami sebagai kepala sekolah sudah menyampaikan itu ketika belum belum ada kasus COVID muncul di desa kami, sehingga sebenarnya mulai dari sosialisasi katanya dengan apa sih sebenarnya COVID-19 itu kami sudah sosialisasikan di awal sehingga berkaitan dengan memang tuntutan kami sebagai kepala sekolah tidak terlalu banyak dengan saat pandemi ini. Terus kemudian tadi juga muncul bagaimana honor guru ya dan lain sebagainya. Tentunya BOP yang saya baca acuan BOP untuk di masa pandemi ini sangat fleksibel sehingga itu menjadi solusi. Jadi ada kalau dulu kan masa normal itu kan harus 50% untuk sekian-sekian, sementara untuk saat ini juga diberikan fleksibilitas terkait dengan termasuk di kami juga untuk membeli masker, hand sanitizer itu juga sudah kami sampaikan. Namun yang menjadi kendala sampai sekarang BOP juga belum cair, mungkin karena COVID juga mungkin barangkali. Mungkin demikian. Ini hambatan sekaligus solusi barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin. Teman-teman, insya Allah cukup ya untuk pertanyaan dan ini saya juga teman-teman berikan jawabannya melalui chat ke Bu Risa. Forum Aksi Guru mengusulkan perpanjangan pembelajaran semester genap ini hingga tahun ajaran baru. Wacananya akan menjadi bulan Januari 2021. Bagaimana pandangan? Baik, chat silakan berlangsung, nanti akan dibacakan kembali oleh Bu Risa. Dan yang selanjutnya pendapat yang pertama kepada Ibu Rita. Bu Rita, Mata Rita, apakah masih standby Bu Rita? Halo Bu Rita. Bu Rita mungkin sedang minum, sedang kopi. Bunda Murti yang sudah senyum-senyum di depan Novi. Silakan Bun, Bunda pengawas, bagaimana nih Bun kalau pembelajaran di Januari 2021? Setujukah Bunda jika ada kesempatan? Jika iya, apa juga alasannya? Silakan Bun. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikannya. Saya tertarik dengan itu ya, bahwasanya mereka mengusulkan untuk memperpanjang semester 2 ini. Yang sementara kita sama-sama ketahui bersama, memang semester 2 ini baru sekitar 2 bulan ya kita melaksanakan kegiatan di semester 2, lalu kita sudah terkena imbas daripada pandemi COVID ini. Nah, kalau saya sepertinya susah untuk diwujudkan itu. Kenapa? Karena program-program yang sudah ada itu dari seluruh sekolah maupun pihak terkait dengan pendidikan pasti sudah ada dana, sudah teratur, memang sudah diatur, sudah ada, sudah terprogram semua. Sehingga untuk memperpanjang lagi sepertinya tidak bisa. Karena kenapa? Program-program yang ada juga di sekolah kan terkait juga dengan program-program di kementerian atau di dinas pendidikan khususnya. Sehingga untuk merubah itu kayaknya susah. Begitu. Itu saja pendapat saya, Bu Novi. Terima kasih. Halo? Halo, Bu Novi. Iya. Ya, Bu Rita sudah hadir. Sudah hadir, Bu Rita. Apa tadi pertanyaannya? Maaf, saya terputus tadi. Iya. Forum Aksi Guru sempat mengajukan perpanjangan pembelajaran semester genap ini, Bu Rita. Jadi mereka meminta bahwa semester tahun ajaran baru dimulai di bulan
Januari 2021. Itu bagaimana menurut Bu Rita? Menurut saya ini agak berat ya kalau misalkan dilaksanakan pun gitu. Karena memang saya sepakat dengan tadi yang disampaikan sama Bunda Murti. Kalau kita memang saat ini semuanya sudah terprogram, sudah dilakukan dengan walaupun banyak yang tidak terlaksana mungkin ya dengan program-program yang ada di sekolah. Tapi kalaupun ditambah waktu, tapi ini kan berbeda lagi halnya dengan untuk jenjang yang lain. Ini kalau jenjang TK menurut saya atau jenjang PAUD tidak perlu ada penambahan waktu kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk jenjang lain kita kan beda lagi mungkin sudut pandangnya. Mungkin forum aksi guru ini tidak hanya mengakomodir dari suara-suara dari PAUD saja, tapi juga mungkin suara dari jenjang yang lainnya karena mungkin pembelajarannya belum jenjang SMA sudah pengumuman Bunda, SMA kemarin sudah pengumuman kelulusan. Ya, ujian sudah Bunda, sudah dilaksanakan kan? Makanya kalau misalkan mungkin forum aksi guru ini mengakomodir tidak hanya dari kalau semua sudah terprogram terlaksana, tapi mungkin ini adalah suara-suara yang keluar dari guru-guru juga kan, makanya ada forum aksi guru ini. Jadi mungkin tidak hanya dari guru TK saja atau guru PAUD saja, seperti itu mungkin pandangan saya, tapi dari semua jenjang pendidikan. Baik itu. Terima kasih Bu Rita. Baik Bu Rita, mohon disampaikan 3 atau 4 tanggapan dari teman-teman lewat chat. Bu Rita. Iya, baik. Beberapa teman-teman di sini setuju dengan Bunda Murti untuk pembelajaran tidak usah diperpanjang lagi karena program yang sudah ada juga nanti harus diperbaiki juga katanya. Jadi harus merubah program dan lain sebagainya. Terus di sini juga saya melakukan sharing ke semua orang tua yang intinya menyampaikan kendala-kendala agar antar orang tua dan guru bisa sama-sama cari solusi bila ada permasalahan. Wah, ini menarik ya. Jadi pihak guru dengan pihak orang tua itu saling curhat, apa nih masalahnya? Jadi nanti kita cari solusinya bagaimana. Jadi, nah seperti itu. Terus ada lagi ini yang seperti begini, Bu Novi, ketika pemberian tugas untuk kegiatan katanya yang mengumpulkan itu saja gitu. Jadi kalau yang tidak ya tidak aja gitu sampai selama masa belajar dari rumah ini. Jadi mohon tanggapannya, silakan. Novi, boleh saya tanggapi? Ya, boleh Bu Rita ya secara singkat Bu Rita karena baik. Terkait yang tidak mengumpulkan, terus bagaimana penilaiannya biasanya seperti itu ya. Ujungnya ke penilaian yang akan dilakukan guru untuk laporan kepada orang tua. Ini juga terjadi pada mahasiswa saya kemarin dan itu juga yang kami bahas bagaimana ketika yang mengumpulkan perkembangan, mengumpulkan memberikan laporan orang tua itu hanya itu saja dan yang lain tidak. Nah, untuk yang lain tidak, otomatis adalah hasilnya karena kemarin kita sudah melaksanakan 2 bulan pembelajaran. Nah, itu yang dilaporkan hanya yang dapat kita amati dan kita observasi. Selainnya, ya tidak bisa kita laporkan karena kita tidak mungkin mengada-adakan laporan yang tidak kita lihat dan tidak tidak ada bukti otentik yang bisa kita jadikan acuannya seperti itu. Tidak boleh laporan fiktif. Otentik. Iya. Otentik apa fiktif? Ya, di kebijakan itu nanti teman-teman. Di kebijakan ada lagi yang mau ditambahkan? Suaranya tidak terdengar. Kita Burita, kita masih bisa 5 menit lagi atau cukup? Kebijakan Bun. Kebijakan dulu. Sedikit saja. Oh, kebijakan, baik. Oh iya, pertanyaan ya. Pertanyaan dari selanjutnya, masih ada waktu. Bagaimana kebijakan pemerintah? Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini?
kebijakan kaitannya dengan mood. Jadi pada narasumber yang lain disimpan dulu jawabannya. Yang boleh menjawab hanya Bunda Murti karena mengingat waktu kita sudah mulai mendekati habis dan ada beberapa peserta juga yang sudah mulai meninggalkan. Ya, alhamdulillah. Silakan kepada Bunda Murti dijawab dengan singkat, padat dan jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terkait kebijakan pandemi COVID-19 ini yang telah menyebar ke seluruh hampir seluruh negara termasuk Indonesia, sudah mengharuskan berbagai sektor untuk segera mengambil sikap. Nah, bangsa Indonesia pun sudah mengambil sikap tegas, yang pemerintah sudah mengambil sikap tegas terkait dengan itu. Berbagai sektor sudah melaksanakan kegiatan untuk dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, tidak lepas juga dari sektor pendidikan. Jadi di sini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan beberapa surat edaran tentang kebijakan pendidikan, yaitu surat edaran nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kedua, itu ada surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 di satuan pendidikan. Nah, yang ketiga yang paling penting ini, yang sudah terkait dengan tema kita hari ini, yaitu surat edaran nomor 4 tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, yang antara lain memuat arahan bagaimana proses belajar dari rumah. Nah, bagaimana proses belajar dari rumah itu kita harus mengetahui semua teman-teman, kita sebagai guru harus kita tahu bahwasanya di surat edaran nomor 4 itu di poin kedua menjelaskan proses belajar dari rumah itu dilaksanakan dengan ketentuan. Kita harus ingat ini. Ketentuannya pertama, 1, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak tanpa membebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau untuk kelulusan. Nah, kalau kita di anak usia dini kan tidak ada naik kelas, tidak ada juga kelulusan, paling hanya surat tanda tamat belajar. Tapi walaupun demikian, kita memang tidak akan mungkin untuk mencapai seluruh capaian kurikulum dalam kondisi darurat seperti ini. Kemudian kedua, difokuskan kepada pendidikan kecakapan hidup. Antara lain itu mengenai pandemi COVID-19. Alhamdulillah, Ikatan NS-INTK baru-baru ini dari Divisi Diklat dan IT sudah melaksanakan diklat pembuatan media belajar berbentuk video dan flyer untuk guru-guru PAUD dalam membawa materi COVID ini. Kemudian yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antara satu sama lainnya. Sehingga anak didik itu bisa mengembangkan minat, bakat, dan sesuai kebutuhannya. Kemudian kondisi kita harus memperhatikan kondisi masing-masing anak didik kita, termasuk pertimbangan kesenjangan akses internetnya. Kemudian yang keempat, bukti. Nah, ini yang perlu sekali kita ketahui bersama ketika kita menilai anak-anak. Bukti atau produk aktivitas belajar di rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna. Jadi kita guru tidak lagi memberikan baik dari jenjang kalau jenjang PAUD, alhamdulillah tidak memberikan penilaian secara skor atau kuantitatif atau nilai. Nah, di sini ditegaskan bahwa ketika memberi penilaian kepada anak selama masa COVID ini, selama pandemi COVID ini, tidak diharuskan untuk memberi nilai dalam bentuk skor atau bentuk angka atau bentuk kuantitatif, tapi dalam bentuk kualitatif. Nah, kemudian teman-teman yang harus kita tahu sekarang ini bahwasanya ada salah satu media, pernah saya membaca di salah satu media di KPAI itu banyak sekali aduan yang masuk, terkait dengan pengaduan dari orang tua, baik orang tua bahkan ada dari peserta didik yang mengadu langsung kepada KPAI.
Dapat demikian, apa saja yang mereka dapatkan dalam masalah selama pandemik ini adalah rata-rata mereka pengaduannya kebanyakan itu mengenai penugasan yang terlalu berat. Penugasan yang terlalu berat, terus banyaknya tugas yang anak-anak diberikan. Kemudian jam belajar. Nah, ini yang perlu kita pahami juga bahwa guru-guru PAUD, bahwasanya jam belajar itu tidak mesti kaku. Kita harus menyesuaikan karena keadaan kondisi sekarang. Jadi kita tidak boleh kaku lagi, harus jam sekian, harus masuk, harus ini, harus ini. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Kemudian keterbatasan kuota orang tua yang banyak mempunyai yang banyak tidak memiliki media untuk belajar daring. Dan satu hal yang saya ambil kesimpulan di sini bahwasanya kita guru-guru, khususnya guru PAUD, harus banyak-banyak membuka konten-konten belajar yang sudah disediakan dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiapkan kita. Ada rumah belajar, bahkan dari swasta pun sudah ada. Bahkan dari organisasi pembelajar sudah banyak membuat kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru-guru PAUD. Mungkin itu saja Bu Novi, karena waktu masih banyak kita mau jelaskan, tapi karena terkait dengan waktu yang sudah sempit, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman semua, target tidak menjadi perhatian utama, tapi lebih kepada semua ini akan bermakna. Kita tidak akan berhenti hanya karena pandemi. Beribu cara dapat mewakili, mengubah lelah menjadi hikmah. Pengasuhan terprogram, pembelajaran fungsional, menyederhanakan sistematis menjadi praktis, tetap dikemas manis. Tetap semangat, semua akan berlalu, dan kita akan kembali berjumpa dengan anak-anak. Baik, teman-teman narasumber semua, terima kasih atas waktunya. Saya moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Novi sudah menjadi moderator kami. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, rangkaian kegiatan talkshow online Ikatan NSI NTK dengan mengusung tema Membangun Semangat Pendidikan Anak Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19 telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di negeri tercinta ini. Dan tentu saja kita berharap semoga saja pandemi COVID-19 segera berakhir dari muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kelemahan kami ya. Bapak dan Ibu, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tentunya dengan kegiatan dan program-program yang lainnya. Ya, terima kasih dari kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluar, ya Bapak dan Ibu silahkan ini diklik yang tanda silang ya, yang berwarna merah. Makasih Bunda Risa. Ibu sehat-sehat ya Pak Deni nyanyi dong. Iya. Pak Deni nyanyi dong, Pak Deni. Ini. Pak Deni nyanyi dulu Pak Deni ah. Pak Deni. Mana Pak Deni ya? Iya, harus ada. Pak Deni masih ada. Pak Deni silahkan nyanyi. Pak Deni halo. Ayo Pak Deni. Izin pamit duluan ya Bunda. Iya, silakan. Mohon maaf baru bisa gabung. Bu Mai. Iya Bu Mai.
Kenapa nih? Bu Mai. Halo Ini lagi di atas atap ini. Nah, baru bisa. Lagi di atas bengkel baru bisa ngomong ini. Ya, itu pun baru aja muncul sinyalnya. Saya baru bangun Bu Mai. Habis manjat. Mana ya Pak Deni? Halo Pak Deni. Habis manjat, Bu Mai. Mau kasih saran, Mbak. Ya. Iya, tadi mau kasih saran materinya biar di-share ya. Saya cuma dapat ujung-ujungnya aja ini. Ketiduran kali. Iya, insya Allah nanti kami akan proses editing dulu ya, Ibu dan Bapak. Nanti akan kami share di channel YouTube kami. Wih, Pak Deni mana ya? Ya. Betul, benar. Ya, Artis kita mana artis kita nih? Di grup Pak Deni ketawa Pak Deni nggak ada sih. ya Mbak ya. Iya, sehat-sehat ya Bapak dan Ibu semua. Materinya di grup Iya. Ya. Ada Bude Titin juga, ada Bude Titin. Ada Bude Titin. Iya, Bude Titin, Bu Tini, Bu Damai, Bu Agus, Bu Anita, Bu Marta. Bu Marta ini keren. Iya. Selalu hadir setiap kegiatan. Dari Kalimantan Utara, Bu Retno. Oh iya, ada Bu Retno dari Kaltara. Yang mana Bu Retno? Saya belum kenal sama Bu Retno teh. Bu Retno ada. Ayo, Bu Retno. Yang mana Bu Retno? Bu Retno Mana? Widya Stuti ada. Yang sering reakan sama saya mana ya Bu Retno ya? Alhamdulillah tadi sekitar 66 tadi maksimal apa 64 gitu. Alhamdulillah ya. Tapi tadi saya sempat ngisi daftar hadir ya. Benar ya, alhamdulillah. Walaupun saya dapat ujung-ujungnya doang. Tapi kan sekarang hadir ada. Alhamdulillah, ini baru bagus sinyalnya. Itu pun naik di Pak atas. Deni mana Pak Deni? Kangen sama Pak Deni lah. Bu Mimin kenapa dengan Pak Deni? Kangen. Kasih pantun, Bu Rita. Kenapa? Silakan. Yang mau ngasih pantun. Sama menciptakan lagunya keren tuh. Bunda Rita aja yang nyanyi. Nah, betul. Saya setuju. Silahkan. Sambil saya mau mencari Pak Deni ya. Ya, cek Pak Deni. Kasih Pak nyanyi kok nggak Bu Rita? Ada lagu COVID-19. Cek Pak Deni. Ayo Terita nyanyi dulu. Bareng tuh sama Pak Mahfud. Pak Udin mana tuh Pak Udin? Audina sudah meluncur. Adakah Pak Deni? Ada lagu barunya boleh mana nih? Boleh, siapa yang mau kasih pantun silahkan. Iya, boleh. Ibu Eka nih di Aceh Nagan Raya, Bun. Ibu Eka Nagan Raya Aceh. 1, 2, 3, 4. Coba tulis satu persatu. Terima kasih. Sudah dijawab. Dan waktu. Wah, terima kasih Bu Eka. Keren. Saya banyak dapat ilmu hari ini. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Eka. Saya mau nyanyi lagu Corona ya. Yuk hindari Corona. Boleh. Mudah-mudahan Berapa album? Silakan Berita. Makhluk kecil ciptaan Tuhan, namanya Corona. Bermahkota tak kelihatan, kita hindari.
belanja di rumah bersama ayah dan bunda. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Aduh, ini suaranya dari kemarin. Supaya kita bisa lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, reunian semuanya. Amin, amin. Bu Nita dari Aceh ya, silahkan Bu Nita mau menyampaikan apa? Bu Nita dari mana Bu Nita Yuanita? Silakan Bu Nita. Dari Jawa Tengah. Oh Jateng, mohon maaf. Iya silakan. Iya dari Jateng. Saya mah suka dengar suaranya orang Bandung. Oh, orang Bandung. Bu Rita iya. Oh lembut. Iya. Sama aja sih Bu. Ini lagi serak nih, nggak enak nyanyinya. Ayo Bu Mai mau nyanyi. Bu Kartini itu tadi nyanyi deh kayaknya Kartini. Aduh, kalau saya nyanyi pecah deh suasana, suaranya kurang bagus. Suaranya kurang bagus. Malu. Datangnya paling awal loh dan masih stay sampai sekarang. Datangnya paling awal. Setia hingga akhir. Kartini nanti kapan mau berbagi dengan kita di Ikatan? Kalau saya sih bagusnya duet sama itu Bu Korul Sulsel yang Bu Sabta kan juga sama-sama kami ke Jepang itu. Oh iya. Sama Bu Sabta. Iya. Dihubungi aja beliau kapan dia siap ya, nanti kami. Oh begitu, Teh Risa dicatat sama Bu Sini nih. Kita jadwalkan ya, kita ajukan ke Bu Sini. Siap. Minggu ini siap nggak Bun? Minggu ini siap nggak? Belum. Karena gini kan, ini saya ini sampai tanggal 14 kan ikut portofolio, juga ikut pembatik ini. Pembatik juga. Oh iya. Sibuk ya? Iya. Iya sibuk, semua didaftar. Karena rezeki ya diterima. Nanti didaftar yang pembatik di Ikatan NS-IN didaftar untuk bisa mentransfer kembali dengan teman-teman ya. Siap ya Bun ya? Ya boleh. Kita kan banyak ya di sini. Saya izin live dulu ya. Ini HP udah panas dan ada pemberitahuan nggak kuat HP-nya. Oh iya, silahkan Bu Rita, silahkan. Saya pamit. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi. Mungkin saya juga ya, Bunda Rita ya. Boleh, tidak apa-apa ya. Sehat ya Bu semuanya. Ini mau regis nih yang portofolio. Iya, silakan. Semangat ya Bun. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Silahkan Bunda. Bu Martang sehat? Pada betah ya? Iya. Kangen ya. Teh Risa pamit. Iya, silakan Bu Marta. Selamat siang. Sehat-sehat ya di Talaud. Udah mau telepon pas apa? Iya. Iya, Bapak dan Ibu, ini kita 12 orang lagi. Karena berhubung kontrak ruangan aulanya akan segera berakhir, jadi kita sama-sama ya keluar dari aulanya. Iya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum. Salam.